Suatu hari, terdapat seorang putri raja cantik yang baik hati dan lemah lembut bernama Galuh Candrakirana. Ia tinggal di istana Kerajaan Dang. Galuh Candrakirana memiliki saudara seayah bernama Galuh Ajeng. Tidak seperti Galuh Candrakirana, Galuh Ajeng sangat kasar dan suka iri kepada Galuh Candrakirana. Dia tidak suka melihat kebahagiaan di wajah Galuh Candrakirana. Saat Galuh Candrakirana sudah dewasa, ia dikenalkan dengan Raden Inu Kertapati, putra kerajaan Kahuripan. Galuh Candrakirana dan seluruh kerajaan sangat senang akan hal itu, kecuali ibu tirinya dan Galuh Ajeng. Ibu, ini betul-betul tak adil. Mengapa Chandra yang belagak cantik itu diperkenalkan dengan putra raja, tapi bukan saya? Padahal aku lagi cantik dari dia. Sudah tentu, anak saya lah yang layak mendapatkan seorang putra raja. Tunggu saja nak, saya akan memikirkan anak yang menjelekakan itu. Paduka pun menyusun rencana untuk menjikirkan Galuh Candrakirana supaya anaknya bisa menikah dengan Raden Inu Kertapati dan dirinya bisa diangkat menjadi permaisuri. Ia pun mempengaruhi Raja Dahal dengan guna-guna supaya raja terlena dan mengikuti apa yang Paduka Liku inginkan, yaitu membuat sang putri diusir dari kerajaan bersertakan dayang-dayangnya. Yang mulia, bukankah menurutmu putriku lebih pantas mendapatkan sang pangeran itu? Dia akan mendatangkan lebih banyak kesejahteraan untuk kerajaan kita. Apa benar menurutmu begitu? Tetapi bagaimana dengan Galuh Candrakirana? Daripada ia tidak berguna, sebaiknya ia kita usir aja berserta dayang-dayangnya yang mulia. Raja Dahal yang sudah dipengaruhi guna-guna dengan Paduka Liku pun setuju dengan sarannya dan meminta penjaga untuk memanggil Galuh Candrakirana. Penjaga, kemarilah. Ya, Yang Mulia. Tolong panggilkan Tuan Putri Chandra kemari. Tuan Putri Chandra, sang raja memanggilmu. Baiklah, saya akan segera ke sana. Mari ikuti saya, Putri. Ayahanda, ada apa gerangan Yanda memanggil saya? Candrakirana, kemasi barang-barangmu itu. Kamu beserta dayang-dayangmu itu ayah usir dari istana dan kerajaan ini. Tapi Yanda, apa alasan Yanda untuk mengusirku? Ini perintah, jangan buat saya banyak berbicara dan tinggalkan istana ini. Galuh Candrakirana pun menetap di perbatasan antara Daha dan Kahuripan, lalu mendirikan istana sendiri. Saat diasingkan, Galuh Candrakirana dan dayang-dayangnya menyamar menjadi laki-laki dan mengganti namanya menjadi Panji Semirang. Saat utusan dari Kahuripan pergi ke Daha untuk meminang harta, pasukan Panji Semirang merampok harta tersebut. Keesokan paginya, Raden Inu Kerta pun datang ke istana Panji Semirang untuk meminta kembali barang rampokan itu. Panji Semirang pun mengembalikan rampokannya. Namun, hatinya menjadi sakit karena mengetahui bahwa yang akan menikah dengan orang yang dicintainya adalah saudaranya, bukan dirinya. Ia pun memuja dan memohon kepada sang dewa setiap hari supaya bisa mendapat Raden Inu Kertapati dan dirinya sebagai perempuan. Panji Semirang pun dibantu para dayang bergabung dalam kelompok pengamen bernama Gembu Warga Asmara dan memilih untuk merantau ke berbagai kerajaan atas saran bibinya. Suatu hari ia menetap di kerajaan Gagelang dan bertemu dengan Raden Inu Kertapatu yang kebetulan juga sedang berjalan-jalan untuk menenangkan kepala karena tidak senang dengan hubungannya dengan Galuh Ajeng. Mereka pun melepas rindu dan rasa cinta mereka di dalam keraton. Sedihnya Kakanda ditinggal oleh Tuan Putri. Tolong untuk seterusnya tetaplah bersama. Baik Kakanda, saya akan selalu di samping Anda untuk seterusnya. Setelah Galuh Candra dan Raden Inu melepas rindu, mereka berdua pun hidup bahagia untuk selamanya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton dan menikmati cerita Panji Semirang dari kelompok 2. Sampai jumpa.